Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sahabat Tiga Laki di channel Tiga Laki, channel informasi dan inspirasi. Kalau kemarin kita bahas soal marga-marga di X under Abdeling Ogan Ilir, kini kita bahas masih seputar marga di Ogan Ilir, yaitu marga Pegagan Ilir suku 2. Marga Pegagan Ilir suku 2 didirikan lebih kurang pada tahun 1870, berkedudukan di Sungai Pinang, dikepalai dan dipimpin oleh seorang pesirah, yang sebelum itu dipimpin oleh seorang jenang, berkedudukan di Talang Pengaduan atau Talang Balai sekarang, di sekitar tepi Sungai Risan Jenang. Marga Pegagan Ilir suku 2 merupakan wilayah kesatuan Ogan Ilir, dengan ibu kota marga pada saat itu adalah Sungai Pinang, dan Tanjung Raja sebagai Onder Abdeling dari Kesudenan Palembang. Luas wilayah marga Pegagan Ilir suku 2 waktu itu terbentang dari Talang Duku atau sekarang sudah masuk Kecamatan Sungai Pinang sampai dengan Sukaraja, sekarang sudah masuk Kecamatan Indralaya Selatan. Pada waktu itu, sebagai kepala marga, pesirah diperbolehkan menggunakan cap untuk pemerintahan. Di acara resmi, ia diwajibkan mengenakan pakaian kebesaran layaknya seorang raja. Pakaian kebesaran tersebut berupa kopiah air emas yang terbuat dari benang emas dengan list warna hitam. Payung resminya berwarna merah dengan list warna kuning, menggunakan kereta kuda sebagai kendaraan dinas. Sang istri yang mendampinginya juga diperbolehkan menggunakan payung dan kereta kuda tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Simbur Cahaya Bab 2 ayat 17 dan 21 tentang aturan marga sebagai berikut. Pasal 17, pesirah diizinkan memakai cap. Itulah tanda dia yang menjalankan kekuasaan raja di dalam marga. Kemudian pasal 21, seorang pesirah hendaknya memakai kopiah dari emas dan payung merah, pinggirnya kuning, dan isinya pesirah diperbolehkan pakai payung dan lainnya sebagaimana seorang pesirah. Pesirah tinggal di sebuah rumah yang sangat besar bersama istri atau para istri dan anak-anaknya. Di marga Pegagan Ilir suku 2, rumah itu disebut Uma Besok. Sayangnya, keraton yang menjadi identitas marga itu kini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya bagian dapur dan tengahnya saja. Dan sekarang dikenal dengan nama Rumah Lako. Rumah yang belum selesai. Kediaman rumah berukuran besar itu diikuti juga dengan hilangnya bukti-bukti sejarah yang ada di dalamnya. Sahabat Tiga Laki, pesirah pertama sebagai pengganti jenang Talang Balai dan berkedudukan di Sungai Pinang sebagai kepala marga Pegagan Ilir suku 2. Sebelum ada pesirah marga Pegagan Ilir suku 2 ini, pemerintah dikepalai oleh jenang. Kedudukannya di Talang Pengaduan di sekitar Risan Jenang, Dusun Talang Balai, langsung di bawah Kesultanan Palembang. Pada masa pergantian pemerintahan Kesultanan Palembang menjadi Kesultanan Palembang, maka jenang pun berganti menjadi pesirah. Dalam masa transisi, maka jenang ini masih terus dipakai. Pesirah pertama di Sungai Pinang sebagai ganti jenang di Talang Balai dijabat oleh Depati Wujud yang mengepalai marga Pegagan Ilir suku 2 selama 1 tahun 8 bulan. Setelah Depati Wujud berhenti, maka pesirah dijabat oleh Depati Onong selama 6 bulan. Lalu pesirah ketiga dijabat oleh Depati Bahar yang memangku jabatan sebagai pesirah selama 8 bulan. Nah, pesirah keempat dijabat oleh Abdul Halik atau Liting dengan gelar Pangeran Wirakrama
memangku jabatan sebagai pesira pangeran selama 36 tahun dari tahun 1872 hingga 1908 dan digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Haji Malian. Pada permulaan Abdul Halik atau Liting akan diangkat menjadi pesira. Wakil pemerintahan atau konseler mengumpulkan rakyat pedusunan dalam marga untuk memilih pesira. Maka, konseler memberitahukan bahwa sekarang kita akan memilih pesirah baru, karena pesirah lama telah berhenti. Pangeran Liting selama dalam jabatannya sebagai pesirah marga Pegagan Ilir Suku II, cukup harum namanya, dipandang dari mata rakyat, pemerintahannya, dan oleh atasannya. Karena selama beliau memegang tampuk pemerintahan marga, beliau telah berhasil dari pesirah diangkat menjadi pangeran dan mendapat tanda jasa bintang emas, tongkat berkepala emas, dan terakhir mendapat bintang besi. Salah satu usahanya yang terbesar adalah mengepalai pembikinan dan penggalian terusan bujang sejak dari hulu dusun Talang Balai menuju ke Ketapang, dan dari situ langsung menuju ke Pemulutan Hilir, melurus yang lebarnya ketika itu dibuat hanya 2,5 meter saja. Sahabat Tiga Laki, berikut daftar pesirah marga Pegagan Ilir Suku II. Depati Wujud memangku jabatan selama 1 tahun 8 bulan. Depati Onong memangku jabatan selama 8 bulan. Depati Bahar memangku jabatan selama 6 bulan. Depati atau Pangeran Abdul Chalik Liting, gelar Pangeran Wirakrama, memangku jabatan selama 36 tahun, dari tahun 1872 sampai 1908. Depati atau Pangeran Haji Malian Chalik Liting, gelar Pangeran Wirajaya, memangku jabatan selama 19 tahun. Depati Haji M. Nur Melian, memangku jabatan selama 5 tahun. Depati atau Pembarap Depati Haji Wajidun Majni, Depati Talib Ahyad, Depati Haji Hambali Ahyad, Depati Haji Jamahir dari Ulak Kerbau, PJ Pesirah Haji Muhammad Nur untuk jabatan kedua kali. Depati Haji Jamahir II, Depati Sihar, Depati Amalik, Depati Ishak Ibrahim, Depati Haji Azarowi Zain, Depati Syakroni, Depati Haji Ahmad Kadir Idin. Beberapa anak dan cucu keturunan Pangeran Liting yang terkenal yaitu Animan Ahyad, salah satu pejuang di kota Palembang, yang merupakan ayah kandung dari Insinyur Haji Edi Santana. Kemudian mantan wali kota Palembang, Insinyur Haji Edi Santana. Salah satu pengacara terkenal di kota Palembang yaitu Pebuah Rahman. Lalu kakek kami, M. Rosat. Bapak kami sendiri yaitu Ali Hanafiah alias Mang Yoyo. Dan saya salah satu cucu dari keturunan pesirah Pangeran Liting yaitu Anwar Anas. Terima kasih telah menonton channel Tiga Lelaki. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel inspirasi dan informasi ini terus berkembang. Sebelumnya, channel Tiga Lelaki ingin berpantun. Pantun ini adalah pantun khas Sungai Pinang. Ketak-ketok lebang semak, semak ditebang, tidak luke. Laratok ngangkan sanak, sanak diangkan, tidak suke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.